Saudaraku, bagaimana kalau saya katakan ada salah satu aktivitas harian yang sering kamu lakukan, tapi Allah janjikan pahala berkali lipat, seolah-olah itu ibadah besar? Banyak orang mengira pahala besar hanya dari salat, puasa, atau sedekah. Padahal ada satu hal sederhana yang sering kita abaikan, tapi diskon pahalanya luar biasa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bahas 5 aktivitas sederhana ternyata dapat diskon pahala besar dari Allah. Tonton sampai akhir, saudaraku, karena bisa jadi kamu sudah sering melakukan salah satu aktivitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau sadar bahwa sebagian besar hidup kita diisi oleh hal-hal biasa? Kita bangun pagi, mandi, berpakaian, berangkat kerja, menyapa orang di jalan, mengucap salam, menyingkirkan batu kecil yang menghalangi langkah orang lain, atau sekedar membantu tetangga membawa barang. Semua itu begitu sederhana. Sampai-sampai kita tak pernah memikirkan bahwa itu bisa menjadi ibadah yang nilainya seperti gunung emas di akhirat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, meski amal itu terlihat remeh di mata manusia, ia bisa bernilai sangat besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Inilah rahasia yang sering terlewat oleh banyak orang. Niat bisa mengubah aktivitas dunia menjadi investasi akhirat. Bahkan, dalam rahmatnya, Allah memberikan yang bisa kita sebut sebagai diskon pahala. Bukan diskon dalam arti mengurangi, tapi melipat gandakan. Amal yang tampak kecil bisa berlipat ganda nilainya hanya karena dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang mengingkirkan duri dari jalan bisa masuk surga. Orang yang memberi minum hewan kehausan bisa diampuni dosanya. Semua itu bukan karena besar kecilnya perbuatan, tapi karena besarnya nilai di sisi Allah. Bayangkan betapa beruntungnya kita jika setiap gerakan, ucapan, dan langkah dalam hidup ini bisa bernilai pahala. Bahkan hal yang kita lakukan setiap hari seperti memberi senyum, menolong teman, atau mengucap salam bisa menjadi ladang amal tanpa kita sadari. Kuncinya hanya satu, menata niat dan melakukannya karena Allah bukan sekedar kebiasaan atau tuntutan sosial. Maka mulai sekarang, jangan remehkan hal-hal sederhana yang engkau lakukan hari ini. Ubah niatmu sebelum melangkah. Katakan dalam hati, ya Allah, aku lakukan ini karenamu. Karena bisa jadi di hari kiamat kelak amal yang menyelamatkan kita, bukanlah yang besar di mata manusia, tapi amal kecil yang kita lakukan, diam-diam dengan hati yang tulus, dan Allah lipat jandakan pahalanya hingga tak terbayangkan. Mengucapkan salam dengan senyum. Saudaraku, mengucapkan salam sambil tersenyum bukan sekedar basa-basi sosial. Itu adalah bahasa hati yang penuh doa. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah untukmu. Senyum yang mengiringi salam menjadi penerang yang menembus dinding hati orang lain, bahkan kepada mereka yang belum kita kenal. Di hadapan Allah, setiap senyum tulus yang kita tebarkan adalah sedekah. Pahala mengalir meski tak ada rupiah yang berpindah. Bayangkan seseorang yang sedang dilanda beban hidup, lalu ia bertemu denganmu, dan engkau menyapanya dengan salam dan senyum hangat. Mungkin ia tidak akan mengingat kalimatmu, tapi ia akan mengingat rasa yang kamu tinggalkan di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa salam adalah penyebar cinta di antara sesama, dan senyum adalah sedekah yang tak pernah membuatmu miskin. Dalam makrifat, senyum yang tulus itu ibarat pancaran ruh yang sedang dipenuhi cahaya ridha Allah. Maka jangan tunggu momen besar untuk memberi. Jadikan salam dan senyum sebagai kebiasaan harian meski pada orang yang belum kita kenal sekalipun. Sebab siapa tahu senyum kecilmu hari ini menjadi alasan Allah melapangkan jalanmu di akhirat. Dan pada hari di mana semua manusia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, mungkin akan ada seseorang yang bersaksi, ya Allah, dia pernah membuatku merasa aman hanya dengan salamnya. 2. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Saudaraku,
Menyingkirkan duri, batu, atau genangan dari jalan mungkin terlihat sepele di mata manusia. Tapi di sisi Allah, itu bisa menjadi amal yang membuka pintu surga. Satu langkah kecil, satu gerakan ringan, bisa jadi penyelamat bagi orang lain dari cedera atau kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang dari iman. Artinya, ia bukan sekedar kebaikan sosial, tapi tanda hidupnya hati yang peduli. Kadang kita berpikir sedekah itu harus besar, harus dengan uang atau harta. Padahal, Allah membuka jalan pahala melalui hal-hal sederhana yang bahkan tidak mengurangi dompet kita. Mungkin engkau hanya memindahkan batu, tapi siapa tahu batu itu akan membuat seseorang jatuh jika tidak disingkirkan. Dalam ma'rifat, amal ini adalah latihan untuk membersihkan jalan hati kita sendiri dari duri-duri kesombongan dan ego, sehingga perjalanan menuju Allah menjadi lapang. Jangan tunggu diminta, jangan tunggu dilihat, lakukan karena Allah Maha melihat. Dan bisa jadi di akhirat nanti ketika engkau mencari amal yang menolongmu, ternyata batu kecil yang engkau singkirkan di suatu siang yang panas, itu menjadi Allah berkata, aku ridamu. 3. Memberi makan atau minum. Saudaraku, kisah yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang memberi minum seekor anjing haus adalah pelajaran besar bagi kita. Wanita itu yang dikenal sebagai pelacur bukan hanya mendapatkan pahala, tapi Allah mengampuni dosa-dosanya yang besar. Bayangkan, hanya seteguk air untuk makhluk yang bahkan tak bisa mengucapkan terima kasih. Namun balasannya adalah ampunan yang seluas rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa di mata Allah, nilai sebuah amal tidak diukur dari besarnya materi, tetapi dari ketulusan hati saat melakukannya. Dalam ma'rifat, memberi makan atau minum adalah tanda hati yang hidup dan peka terhadap rahmat Allah. Kita tidak hanya memberi untuk memenuhi kebutuhan fisik makhluk lain, tapi juga sedang mengalirkan kasih sayang Allah melalui tangan kita. Setiap teguk yang kita berikan adalah doa tanpa kata. Setiap suapan adalah wujud syukur kita atas rezeki yang Allah titipkan. Dan seringkali amal yang lahir dari belas kasih ini akan mengetuk pintu ampunan lebih cepat daripada tumpukan ibadah yang kering dari rasa sayang. Maka jangan remehkan momen-momen kecil di mana engkau bisa memberi makan burung, kucing, atau bahkan serangga yang kehausan di terik siang. Bisa jadi itulah amal yang menghapus dosa yang selama ini membuat hatimu berat. Dan kelak saat amalmu ditimbang, engkau akan terkejut bahwa seteguk air yang kau berikan pada makhluk kecil menjadi alasan Allah memelukmu dengan ampunannya. 4. Menolong orang. Meski kecil, saudaraku, seringkali kita mengira pahala besar hanya datang dari amal yang besar. Padahal kebaikan kecil pun bisa menjadi jalan menuju ridha Allah. Menolong orang membawakan barang, memegang pintu agar mereka bisa lewat, atau sekadar membantu mengangkat sesuatu yang jatuh. Semua itu tercatat sebagai sedekah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia di matanya. Bahkan senyum saja bernilai sedekah, apalagi perbuatan yang meringankan beban saudaramu. Dalam pandangan makrifat, menolong orang adalah cerminan hati yang peka terhadap kebutuhan sekitar. Bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tapi tentang kecepatan hati merespons kesempatan berbuat baik. Kadang Allah menempatkan kita di situasi tertentu bukan kebetulan, tapi sebagai ujian. Apakah kita akan lewat begitu saja, ataukah kita mau menjadi jalan kebaikan bagi orang lain? Dan ketika tangan kita terulur, sejatinya Allah sedang mengulurkan kasih-Nya melalui kita. Jangan remehkan momen sederhana itu, saudaraku. Mungkin bagi kita hanya beberapa detik memegang pintu, atau beberapa langkah membantu membawa barang. Tapi di catatan langit itu bisa menjadi sebab dibukanya pintu rezeki, kesehatan, atau keselamatan yang kita tidak pernah duga. Karena setiap sedekah, walau kecil, tidak pernah hilang. Ia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Niat di setiap aktivitas harian. Saudaraku, hidup ini bukan hanya tentang salat dan puasa. Setiap detik yang kita jalani bisa bernilai ibadah jika dibingkai dengan niat yang benar. Makan bukan sekedar mengenyangkan perut, tapi menyiapkan tenaga untuk beribadah.
Tidur bukan hanya melepas lelah, tapi memulihkan tubuh agar esok bisa kembali melayani Allah. Bahkan bekerja atau belajar pun jika diniatkan untuk menafkahi keluarga atau memberi manfaat menjadi catatan amal saleh yang terus mengalir. Dalam pandangan makrifat, niat adalah ruh dari setiap amal. Tanpa niat yang lurus, amal sebesar apapun bisa kosong nilainya. Tapi dengan niat yang ikhlas, bahkan aktivitas yang tampak duniawi bisa menjadi ibadah yang agung. Orang yang hatinya hidup selalu menghubungkan segala urusannya dengan Allah. Tidak ada aktivitas yang benar-benar sekuler bagi mereka. Karena setiap langkah adalah perjalanan menujunya. Bayangkan saudaraku, kita makan, minum, bekerja, berjalan, bercakap, semua itu berpahala hanya karena di dalamnya ada niat untuk mendekat kepada Allah. Maka jagalah niat di setiap aktivitas harianmu.